A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukras syakirin. Wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dhikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin innaka hamidum majid amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala fi ayatin ukhra Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dan Rama, suasana cerah, hati cerah, pikiran segar. Habis jalan-jalan ya. Habis jalan-jalan biasanya segar. Baik jalan-jalannya jauh, apalagi sangat jauh ya. Ya. Kenapa Bu? Oh healing iya. Alhamdulillah. Selamat yang sudah healing ya. Setiap hari healing terus, pagi-pagi healing, siang healing, sore healing, malam juga healing. Ya semoga healing itu bukan hanya membuat kita segar pikiran dan tidak membuat kita pusing, tapi tetap membuat kita eling. Eling bahasa Jawa itu artinya apa? Ingat ya, nah gitu. Ingat ya. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pikiran kita, ucapan kita dan juga kesadaran kita. Kita ucapkan hamdalah kepadanya, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua limpahan karunia yang telah Dia berikan kepada kita tanpa batas, tak terhingga, tak terkira. Mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan kita yang masih kita nikmati hingga hari ini dan hingga hari-hari yang akan datang insyaallah, kita selalu berada dalam kesadaran, berada dalam kewarasan, berada dalam kecerahan, berada dalam keceriaan. Kalau di antara kita hari ini ada yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama mumpung banyakkan di sini. Semoga kita semua sehat. Amin. Yang sakit segera sembuh. Amin. Yang sulit diberikan kemudahan. Amin. Yang sedang mendapatkan masalah dan musibah diberikan jalan keluar. Amin. Yang sedang sempit diberikan kelapangan dan keluasan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua orang yang telah berbuat baik kepada kita, mencintai kita, menyayangi kita, baik yang dulu hari ini maupun yang akan datang, baik ketika kita memulai hidup maupun mengakhiri kehidupan. Semoga kita dan mereka semuanya termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kesulitan dan kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan kajian tafsir
Dan hari ini kalau tidak salah kita sedang berada di hari yang ke 23 atau 24? 23 Februari 2025. 22 Februari 2025. Berarti 23 Syakban. Beda satu hari ya? 23 Syakban tahun 1446. Kalau tahun Masehinya tahun 2000 berapa? 2025 atau 2026? Oh, apal eta mah 2025. Nah, pas palabah tahun Komariah nur ada yang mutnya mikir tahun 1446. Sama saya juga suka lupa 46 apa 45 atau bahkan 47 sering ketukar karena jarang digunakan. Ya kita semuanya adalah bangsa yang biasa menggunakan tahun Masehi sehingga sering lupa tahun Hijriah atau tahun Hijri. Tapi tak apa, itu semuanya adalah tanggal yang harus kita jadikan ingatan agar yang penting bukan tanggalnya. Yang lebih penting adalah kita bisa melakukan kebaikan di setiap tanggal yang kita punya, itu ya. Ibu yang saya hormati, berarti kita sekarang sudah seminggu lagi mendekati bulan Ramadan. Nah, biasanya ketika kita menyambut bulan Ramadan, yang biasa kita lakukan kesibukan itu apa, Bu? Menjelang Ramadan datang. Betul. Betul. Ketika menjelang Ramadan tiba tanggal 1 bulan Ramadan, yang biasa kita sibuk lakukan itu kita siapkan dengan cukup serius ya, atau dengan berbagai macam kesibukan. Itu biasanya kita memikirkan kapan munggahan, di mana munggahan, dengan apa kita munggahan. Betul apa salah? Ngaku semuanya. Berarti kita suka munggahan ya. Ibu di Jawa juga ada munggahan? Namanya sama munggahan. Di Sunda munggahan, munggah. Kalau di Jawa apa ya namanya ya? Nah, di antara aktivitas yang biasa orang lakukan ketika munggah itu yang ada di kampung-kampung, misalnya selain bersilaturahmi dengan orang-orang dekat, juga mengunjungi kuburan untuk ziarah ya. Ziarah, mengingat karena kapan lagi kita ingat orang tua yang sudah meninggal dunia. Biasanya setiap minggu kan jarang kita datang ke kuburan bersih-bersih itu kan ya. Nah, maka biasanya kita tuh, atau bukan kita di sini kan enggak ya. Ibu sok ke kuburan tuh? Oh, pas kampung. Di sini kan jarang. Ya, jadi jarang-jarang kita melakukan ziarah kubur kalau kita di kota. Maka ketika kita menjelang munggahan atau menjelang 1 Ramadan, biasanya seminggu sebelumnya sampai hari-hari itu kita melakukan kegiatan ritual berupa berziarah ke kuburan orang-orang tua kita. Kemudian juga ada yang melakukan kegiatan silaturahim. Kalau di kuburan kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kalau silaturahim itu biasanya di antara kita dengan keluarga, sanak saudara, termasuk juga dengan tetangga. Kalau di sini karena sini banyak tetangga, maka munggahannya bersama tetangga. Ya, kemana kita munggahan biasanya seputar itulah. Dari satu titik ke titik yang lain. Semakin banyak tetangga, semakin banyak munggahannya ya. Semakin banyak komunitasnya, semakin banyak juga kesempatan kita untuk silaturahim plus munggahan di mana-mana. Dan itu apakah baik atau buruk? Tentu saja baik. Apa baiknya? 1, ada silaturahim. 2, ada sedekah. 3, ada tasyakur bin nikmah. Orang dapat rezeki syukuran. Makan-makan kan syukuran, betul tidak? Ada tidak yang makan-makan itu merkedeweng? Enggak. Orang makan kan senang-senang saja, betul tidak? Nah, ada sebuah riwayat yang mengatakan begini. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah kebaikan. Anugerah, karunia apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kebaikan. An-ni'matu kulluha khairun. Semua kenikmatan adalah kebaikan. Nikmat sehat, kebaikan. Nikmat pikiran waras, kebaikan. Hati yang lapang, dada yang segar, dada yang lapang, jiwa yang tenang, kebaikan. Tetapi kata riwayat disebutkan bahwa ada yang lebih baik daripada kenikmatan,
yakni syukur atas nikmat itu sendiri. An-ni'matu khairun wa syukru 'alaiha khairun minha. Nikmat adalah sebuah kebaikan dan syukur atas kenikmatan itu lebih baik daripada kenikmatan itu sendiri. Karena apa? Karena kalau nikmat itu siapa sih yang tidak pernah dapat nikmat? Semua orang pasti dapat kenikmatan. Tetapi tidak semua orang bisa mensyukuri kenikmatan. Itulah sebabnya mensyukuri nikmat itu jauh lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Makanya Allah sangat mengapresiasi orang yang mensyukuri nikmat. Maka ketika hari-hari ini, ketika menjelang Ramadan, kita melaksanakan kegiatan entah munggahan, entah silaturahim, entah kumpulan, sedekah dan sebagainya, itu kita niatkan sebagai ekspresi syukur. Dan syukur itu adalah bagian ibadah yang sangat penting, yang nilainya bahkan sebagian dari syukur itu lebih tinggi derajatnya, lebih berat derajatnya, bobotnya daripada kesabaran yang juga berat timbangannya. Oleh karena itu, ketika kita semua pada hari-hari ini menjelang Ramadan biasa melaksanakan kegiatan munggahan, maka niatkan itu sebagai ekspresi kesyukuran agar nilainya tinggi, agar bobotnya berat, seperti itu. Maka berbahagialah jika ibu-ibu semuanya pada hari-hari ini melaksanakan kegiatan munggahan dengan niat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga silaturahim dengan orang-orang dekat, baik yang mungkin ada hubungan yang terpisah secara hati, secara jiwa beberapa waktu. Nah, ketika ada munggahan, maka mudah-mudahan itu juga menjadi kesempatan untuk menautkan kembali tali silaturahim. Ketika ada perasaan salah, perasaan berdosa, perasaan tidak enak ketika kemarin-kemarin, ketika munggahan kan biasanya saling salaman ya. Ada acara sesi khusus untuk salaman musafahah lah gitu istilahnya. Saling minta maaf itu kebaikan apa keburukan? Maka kebaikan banyak sekali dalam tindakan munggahan. Nah, begitu banyak kebaikan yang tersimpan dalam kegiatan munggahan, baik yang tadi kita sebutkan maupun yang belum disebutkan. Maka kalau begitu munggahan baik atau buruk? Sangat baik, sangat baik. Dan itu bagian dari ajaran-ajaran Islam. Silaturahim ajaran Islam, sedekah ajaran Islam, saling minta maaf, memberi maaf juga ajaran Islam, bersyukur, bersabar juga ajaran Islam. Maka kesimpulannya munggahan adalah kegiatan yang sangat positif. Yang pertama. Kemudian berikutnya ketika kita menjelang memasuki bulan Ramadan, itu kita tentu saja kita menyiapkan diri secara lahir dan batin. Secara lahirnya mungkin kalau orang-orang tua kita di kampung itu biasanya menyiapkan kondisi tubuh agar jangan banyak bepergian, agar jangan banyak melakukan yang berat-berat. Kenapa? Karena kita ingin siap-siap menjelang Ramadan itu tubuh kita dipastikan dalam keadaan yang sehat, mengurangi bepergian jauh-jauh. Karena kan zaman dulu mah jarang angkatannya. Jadi ketika berangkat jauh itu kalau nggak biasa takut membuat fisik ngedrop atau kelelahan dan sebagainya. Tapi buat orang-orang yang sudah biasa ngulampreng ke sana kemari setiap hari, apalagi yang ngulampreng, jalan-jalan ke sana kemari pada bulan-bulan bahkan pada hari-hari Ramadan, ya mungkin bagi dia tidak bermasalah, kegiatan fisik itu tidak terganggu. Tapi buat orang-orang tertentu mungkin beraktivitas fisik yang berat akan mengurangi kekuatan fisiknya, terutama orang-orang yang sudah punya usia yang mungkin di atas rata-rata, yang sudah usianya usia emas lah, 50 tahun ke atas kan usia emas ya. Itu maka mereka memang harus menyiapkan fisik, menghemat tenaga agar tidak terlalu capek, sehingga nanti ketika masuk ke Ramadan dalam keadaan tenaganya kuat. Bahkan di kampung-kampung tertentu pada bulan Ramadan itu perek dari kegiatan bertani. Bertani selesai Ramadan itu tidak ada kegiatan bertani cocok tanam. Termasuk panen pun tidak dilakukan pada bulan Ramadan. Menanam tidak di bulan Ramadan, panen pun tidak di bulan Ramadan. Ramadan itu betul-betul berhenti kegiatan di bidang pertanian dan sebagainya gitu ya. Karena menghemat serta menjaga fisik agar tetap kuat pada saat nanti menjelang ataupun ketika menjalani kegiatan
berpuasa. Itu kegiatan secara fisik. Kemudian persiapan secara rohani, secara kejiwaan. Nah, tentu saja diawali kita dengan kesiapan bahwa kita ini secara mental harus sudah masuk, agar kita ketika masuk Ramadan itu bukan sesuatu yang wegah secara pikiran, secara mental, tapi sudah siap. Nah, tetapi meskipun demikian, apa yang tadi sudah disampaikan di awal, kesiapan secara jasmani, kesiapan secara rohani, dan secara mental, secara kejiwaan, tetapi untuk kita khususnya yang ada di sini, insya Allah bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh di dalamnya itu bukan sesuatu yang memberatkan. Kenapa bukan memberatkan? Karena sudah berpengalaman, betul tidak? Ada tidak yang di sini, ada tidak orang-orang yang ada di masjid ini sekarang yang berpuasa baru 2 tahun selama ini? Tidak ada kan? Sok, sejak kita masuk usia balik 15 tahun misalnya, sampai sekarang kita usia sudah mungkin ada yang 30 tahun ada yang 40 tahun ada yang 50 tahun banyak, 60 tahun juga ada. Berarti kita sudah menjalankan kegiatan puasa Ramadan pun itu berapa kali selama sebulan, bertahun-tahun kita sudah melaksanakan itu. Maka buat kita menjalankan ibadah puasa itu bukan sesuatu yang aneh. Subuh ketika sahur kita makan, siap-siap, yang sebagian mungkin makan nasi, sebagian mungkin cukup minum dan makanan ringan saja. Kemudian sampai ketika maghrib, kemudian buka dan semacamnya, buat kita sudah biasa. Maka kegiatan berpuasa menahan makan minum sejak fajar sampai kemudian maghrib itu, ketika waktu maghrib tiba, untuk kita secara keseluruhan itu bukan sesuatu yang memberatkan. Karena sudah biasa, sudah berpengalaman. Sejak kita masih kecil, anak-anak, sudah biasa kita laksanakan puasa berkat didikan orang tua kita zaman dahulu. Maka kita sudah biasa berpuasa atau sahur. Nah, karena kita sudah biasa, kembali kita katakan bahwa puasa sebulan penuh bulan Ramadan itu buat kita bukan sesuatu yang memberatkan. Betul ya Bu ya? Tidak ada kan memberatkan? Kalaupun ada yang terasa berat ketika menjalani ibadah puasa, biasanya karena ada unsur penyakit, atau mungkin usianya sudah uzur, atau penghalang-penghalang lain yang sifatnya bukan sesuatu yang biasa, tapi yang dirasakan belakangan-belakangan. Mungkin karena mengalami penyakit-penyakit tertentu, entah secara lahir yang kelihatan oleh orang lain maupun yang dirasakan oleh sendirinya langsung. Nah, itu mah bersifat kasuistis, tidak semua orang menjalani itu. Mungkin hanya sebagian kecil saja orang-orang tertentu yang mengalami kondisi demikian. Nah, tapi kesimpulannya, insya Allah untuk kebanyakan kita atau hampir semua kita, yang namanya saum sebulan penuh itu bukan sesuatu yang memberatkan, dan karenanya puasa sebulan penuh bagi kita ada sesuatu yang biasa. Nah, akan tetapi meskipun sesuatu yang sudah biasa, bulan Ramadan ini berpuasa di dalamnya, bukan berarti kita tidak menyiapkan diri puasa itu lebih baik. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa puasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari semenjak fajar sampai maghrib. Itu saja kan ya sementara ini yang kita biasa secara fikih yang kita pahami. Tetapi bagaimana sekarang kita mulai berpikir menaikkan kelas puasa kita dari yang sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai maghrib, kemudian kita naikkan menjadi kelas yang lebih baik daripada itu. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa orang yang berpuasa bersabar, orang yang tidak berpuasa tapi bersyukur itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berpuasa meskipun bersabar. Ini mohon diberi catatan ya. Ada hadis Nabi mengatakan begini, rubba ta'imin syakirin a'zamu ajron min so'imin sobirin. Banyak orang yang makan
sambil bersyukur atau karena kesyukuran, itu lebih berat pahalanya atau lebih besar pahalanya daripada berpuasa meskipun bersabar. Kita berpuasa bersabar, itu kan besar sekali ya nilainya di mata Allah. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu, yakni bersyukur meskipun sambil makan. Ataupun orang yang makan tapi makannya itu bersyukur, itu masih lebih tinggi derajatnya, masih lebih berat pahalanya daripada orang yang berpuasa sekalipun bersabar. Nah, artinya bukan berarti kita tidak perlu berpuasa, bukan. Hadis ini mengatakan bahwa, atau maksudnya mengatakan bahwa kalau kita ingin puasanya naik lebih dari biasanya, maka jadikan puasa itu puasanya yang penuh dengan kesyukuran. Bukan semata-mata puasa dengan kesabaran, menahan keinginan, menahan rasa lapar, menahan rasa haus sekian jam, itu kan kebaikan. Dan kita bersabar dalam berpuasa. Nah, tetapi bagaimana agar puasa kita naik derajatnya, naik bobotnya, dari sekedar puasa dengan penuh kesabaran, agar naik, maka kita jadikan puasa kita itu dilandasi oleh ungkapan kesyukuran. Kita punya kesehatan hingga hari ini, meskipun kita punya banyak keluhan. Di sini ada tidak yang tidak punya keluhan sakit? Adalah, pasti di sini semuanya pada punya keluhan ya. Ada yang sakit di kepalanya, betul tidak? Ada yang sakit di pikirannya, ada. Ada yang sakit di dadanya, ada. Dan macam-macam. Tiluhur sausap rambut, dihandap saibas dampal, ayah nuka raos, betul tidak? Dari atas sampai bawah ada saja yang terasa. Nah, ketika kita merasakan itu semua, dan ketika kita menjalankan semua yang kita alami ini dengan penuh kesabaran, itu adalah kebaikan. Tetapi ketika hingga hari ini kita masih bisa menikmati hidup, masih bisa makan meskipun ada gangguan, masih bisa minum, masih bisa berjalan-jalan, masih bisa bertemu dengan saudara, keluarga, dan tetangga dengan kebaikan-kebaikan. Nah, maka ketika masuk ke bulan Ramadan, itu semua kita jadikan ekspresi syukur. Masih punya kesehatan, masih punya kesempatan, masih punya kedekatan silaturahim, masih punya kedamaian, ketentraman di negeri ini. Maka ketika kita masuk ke bulan Ramadan, niat puasanya tuh mesti dilambari, mesti dilandasi, mesti di backup oleh rasa syukur atas nikmat yang hingga hari ini kita rasakan. Berpuasa dengan sabar, bagus, jempol. Tetapi untuk menaikkan derajat puasa kita, maka kita niatkan puasa kita sebagai ekspresi kesyukuran kepada Allah. Tadi disampaikan di awal bahwa nikmat itu kebaikan, tetapi mensyukuri nikmat lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Makanya ketika kita nanti masuk di bulan Ramadan, menjalankan kewajiban puasa dengan penuh kesyukuran, insya Allah mudah-mudahan puasa kita naik level, naik tingkat. Dulu ketika anak-anak mungkin kita puasa takut ketahuan sama orang tua, takut nggak dikasih makan, takut nggak dikasih jajan. Itu kan level anak-anak. Usia remaja mungkin takut dikata-katain, dibully sama teman-teman sekolah waktu itu, teman-teman sepermainan waktu remaja. Waktu dewasa mungkin kalau nggak puasa takut dianggap nggak ngerti agama, takut dianggap orang yang tidak takut kepada Allah, takut dilihat orang dianggap juga bukan orang yang Islam, bukan orang yang soleh dan sebagainya. Pendapat-pendapat seperti itu, komentar-komentar orang, kita peduli pada mereka. Tetapi itu sebagai sebuah daya, sebagai sebuah tahapan belajar kita berpuasa, itu kita jalani, itu tidak apa-apa. Itu sebagai sebuah proses kehidupan kita, ya kita syukuri semua yang sudah kita dapatkan. Tetapi mumpung Ramadannya belum datang dan kita sudah menyiapkan diri, maka hari ini kita mulai manteng puasa yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan semua kebaikan yang kita lakukan kemarin, hari ini, dan akan datang, landasannya adalah karena kesyukuran, bukan karena keterpaksaan. Dan insya Allah siapapun yang berbuat baik karena kesyukuran, maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Itu sudah jelas janjinya.
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barangkali sebagai persiapan Ramadan yang segera tiba yang kita sampaikan pada sore hari ini, yang pertama adalah mari kita song-song semua aktivitas kebaikan di bulan Ramadan nanti, baik saumnya, seluruh ritual yang kita jalankan, baik qiyamul lailnya, tilawatul Qur'annya, zikirnya, dan semua kebaikan yang kita lakukan, baik di rumah, tetangga, saudara, semuanya sejauh-jauhnya, landasannya adalah kesyukuran. Landasan semua amal kita adalah kesyukuran, baik ibadah ritual individual maupun ibadah sosial, bahkan ibadah natural. Semua landasannya adalah syukur atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai persiapan menjelang Ramadan, biasanya para ustadz, para penceramah, ketika hari-hari awal Ramadan atau bahkan sebelumnya, itu sudah mulai diperdengarkan ayat-ayat tentang kewajiban berpuasa. Yang biasanya diucapkan, dikutip ayat surat Al-Baqarah ayat 183, sudah pada hafal ya. Ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal artinya semua. Wahai orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah memiliki keimanan di hatinya, telah diwajibkan atas kalian, telah dicatatkan atas kalian siam atau berpuasa, sebagaimana telah ditetapkan, diwajibkan, dituliskan, dicatatkan atas umat-umat sebelum kalian. Untuk apa tujuannya? Lalakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu kan mudahnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba pahami, bertakwa itu apa? Takwa itu konsep yang di Al-Quran banyak diulang-ulang, baik bentuk tatakun atau mutakun atau mutakin, banyak diulang-ulang. Sangat berulang berkali-kali di Al-Quran disebutkan. Tetapi kalau kita bertanya apa yang dimaksud dengan takwa? Nah, dulu ketika kita masih kecil, dalam buku pelajaran agama disampaikan bahwa definisi takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, itu ya. Nah, kita sudah hafal definisi takwa yang kita sudah pelajari waktu kecil dulu. Nah, persoalannya siapa di antara kita yang sanggup melakukan seluruh perintah Allah? Ada tidak di antara kita di sini yang sanggup menjalankan semua perintah Allah? Ada tidak? Perintah Allah banyak tidak, Bu? Banyak. Banyak. Rukun Islam aja ada 5. Kemudian itu belum bagaimana yang ideal-idealnya agar tercatat sebagai orang yang bertakwa. Kemudian juga ada ibadah-ibadah yang tidak termasuk dalam rukun Islam yang 5 itu. Banyak sekali. Nah, kalau semua perintah Allah harus kita laksanakan, sementara kita punya kelemahan untuk bisa menjalankan seluruhnya, bahkan kita lebih banyak berbuat maksiat daripada berbuat ibadahnya kepada Allah, boleh jadi, maka betapa berat kita menjalankan seluruh perintah Allah itu. Kemudian menjauhi segala larangan Allah. Ada tidak di sini di antara kita yang tidak pernah terhindar dari larangan-larangan Allah atau dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah? Semuanya kita pasti pernah menjalankan aktivitas maksiat, telah berbuat dosa, telah berbuat kesalahan. Sepanjang kita hidup dari sejak kecil hingga hari ini, mungkin sudah banyak dosa kita sudah lakukan. Berarti selama ini kita kan sudah banyak melakukan atau mendekati kemaksiatan, mendekati keburukan, bahkan melakukan keburukan. Nah, kalau definisi takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, maka kita semua rupanya jauh kepada karakteristik seperti itu. Terlalu jauh tingkatan untuk kita bisa gapai. Sebab kita adalah para pendosa yang banyak berbuat kesalahan, berbuat banyak kemaksiatan, berbuat banyak dosa dan kemaksiatan. Sedangkan kebaikan-kebaikan menjalankan perintah Allah-Nya mungkin masih jarang, itu juga mungkin masih belum maksimal dan seterusnya. Nah, kemudian kalau begitu, lantas bagaimana agar kita punya optimisme harapan bahwa kita masih punya peluang
untuk bisa menggapai ketakwaan. Nah, tadi di awal penyampaian saya menyitir ayat pertama surat Al-Baqarah dan ayat pertama surat Luqman. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Muttaqin kan artinya orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, di ayat berikutnya Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang muttaqin adalah satu, orang yang mengimani hal yang gaib. Kedua, yuqimuna sholata, mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian dari rezeki. Tiga. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mengimani wahyu yang turun kepadamu pada Rasulullah, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Semua kitab, semua kebaikan, semua wahyu yang Allah turunkan pada para nabi sebelum Rasulullah, kita juga mesti imani. Karena kebaikan, kebenaran dari Allah semata-mata. Sudah 5. Nah, berikutnya, wabil akhiratuhum yuqinun, dan meyakini akhirat. Nah, kita biasanya meyakini kata akhirat di sini itu adalah akhirat dalam artian kehidupan setelah dunia, nanti setelah kematian. Tetapi dari segi makna aslinya atau makna awalnya, akhirat itu adalah sesuatu yang berada di akhir. Dalam surat Ad-Duha Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh, terjemahan biasanya kan akhirat itu lebih baik daripada al-ula, dalam kurung dunia. Nah, di situ dalam surat Ad-Duha bukan ad-dunya tetapi al-ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Apa artinya al-ula? Yang pertama. Nah, di situ di surat Ad-Duha Allah tidak menjadikan akhirat sebagai lawan dunia, tapi akhirat dijadikan sebagai lawan al-ula. Apa artinya al-ula? Yang pertama. Nah, sehingga sebagian makna dari akhirat itu bukan semata-mata nanti alam ukhrawi, sesudah kematian, sesudah kiamat. Tapi al-akhiratu di sini sebagian maknanya adalah semua yang ada di ujung itu akhirat. Dan semua yang ada di awal itu adalah ula. Maka ayat yang berbunyi dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula, sungguh akhirat atau sesuatu yang terakhir lebih baik bagimu dari yang pertama. Maka makna akhirat dan ula di sana tidak selalu bermakna nanti di alam akhirat setelah kematian, tetapi juga bisa bermakna awal dan akhir yang ada di alam dunia ini. Orang yang hari ini sedang mengalami kesulitan itu boleh jadi adalah al-ula, yang pertama ataupun fase pertama dalam kehidupan yang ia rasakan. Nah, bulan depan, 10 bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, boleh jadi nanti di ujung sana nasib atau kehidupan yang ia rasakan di ujung sana 2 tahun, 5 tahun ke depan lebih baik daripada yang hari ini dia rasakan. Dan keyakinan itu mesti ditanamkan juga kepada kita semua. Bahwa walaupun hari ini kita sedang mendapatkan kesulitan, sedang mendapatkan cobaan, mungkin juga ujian, mungkin juga teguran dari Allah, kita terima sebagai kesabaran, kita terima sebagai kesyukuran. Mudah-mudahan nanti di ujungnya, entah bulan depan, entah tahun depan, entah berapa tahun kemudian, kita mendapatkan perkembangan atau perubahan yang lebih baik daripada hari ini, nanti pada 5 tahun yang akan datang atau berapa tahun yang akan datang. Maka jika kita memahami, meyakini bahwa akhirat yang nanti akan kita alami meskipun masih dalam dunia ini, maka boleh jadi keyakinan positif kita hari ini itu akan mengantarkan kita pada kondisi baik yang nanti akan kita alami. Babil akhirati hum yuqinun,
meyakini adanya yang akhir atau akhirat. Biasanya kita yakini akhirat di sini adalah kehidupan setelah kematian. Nah, tetapi dalam surat Ad-Duha, akhirat diantara maknanya bukan semata-mata kehidupan setelah kematian atau setelah kiamat, tetapi juga sesuatu yang ada di ujung. Ketika kita pernah mendengar ungkapan bahwa penyesalan mah tidak ada di awal, penyesalan mah tidak di awal, tapi nanti di ujung. Kita sering dengar ungkapan begitu ya. Penyesalan itu tidak di awal, tapi nanti di ujung. Sebaliknya, kebahagiaan juga bisa jadi di ujung, tidak di awal. Kan penyesalan itu kan sesuatu yang negatif. Kebahagiaan sesuatu yang positif. Sebagaimana penyesalan bisa terjadi pada seseorang di ujung kehidupan dia, maka kebahagiaan juga bisa dirasakan olehnya di ujung kehidupan dia. Penyesalan, kesedihan, kesengsaraan bisa ada di ujung, kebahagiaan, keselamatan, kebaikan bisa juga ada di ujung. Maka dua-duanya berpotensi sama. Nah, ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan di akhir bagian kehidupan dia, maka wabil akhirati hum yuqinun, ia pun mesti meyakini adanya nanti di akhirat itu bukan semata-mata di akhir yang setelah kematian, bukan hanya semata-mata akhirat setelah kematian atau setelah kiamat, tapi di ujung kehidupan akhir, entah beberapa waktu yang akan datang. Kalau kita mendapatkan kesulitan, apa doa kita? Mudah-mudahan besok kita dapatkan kebaikan. Tetap nggak punya harapan? Tetap punya harapan kan? Kenapa kita punya pikiran begitu? Karena punya harapan di akhir nanti akan ada kebaikan. Justru ayat ini menjadi motivasi buat kita. Bahwa ketika kita mendapatkan apapun yang kita tidak inginkan hari ini, kita harus tetap perbesar harapan kita bahwa nanti di ujungnya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran dan sebagainya itu kita akan rasakan menggantikan posisi kita hari ini. Dan kebaikan masa depannya ingin kita dapatkan itu mesti dihadirkan, diyakinkan oleh diri kita sejak hari ini kita merasakan sedang sulitnya. Kalau sejak hari ini kita merasakan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kitanya tetap pesimis terus, maka berarti kita tidak wabil akhirati hum yuqinun. Kita tidak meyakini bahwa nanti di ujung sana akan ada kebaikan. Dan kalau kita yakin nanti tidak ada kebaikan, maka kebaikan tidak akan terwujud dan tidak akan terbukti untuk diri kita. Tapi jika dalam pikiran kita hari ini bahwa besok kita akan dapat kebaikan, dapat kesuksesan, dapat keselamatan, insya Allah nanti semesta di sekitar kita akan menjadi pengantar-pengantar kita menuju kebaikan yang sudah kita imajinasikan hari ini, yang sudah kita harapkan hari ini. Itu dalam surat Al-Baqarah. Nah, tapi ada ayat terakhirnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti itu tadi ala hudam mir rabbihim, berada dalam petunjuk dari Tuhan mereka, mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Muflihun beruntung, muflihun berbahagia. Jadi orang yang berbahagia adalah orang-orang yang juga meyakini adanya kebaikan di hari akhir nanti atau di ujung kehidupan yang nanti bagian akhir dari kehidupan kita meskipun ada dalam dunia. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat pertama. Nah, jadi kata ayat Al-Baqarah surat pertama ini, ayat pertama surat Al-Baqarah ini, orang bertakwa itu meyakini yang gaib, mendirikan sholat, mensedekahkan sebagian rezeki atau menginfakkan sebagian rezeki, mengimani kitab-kitab masa dulu, wahyu pada nabi-nabi sebelum Rasulullah, mengimani wahyu yang turun pada Rasulullah Muhammad, meyakini akhirat, itu udah 6. Itu yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat pertama. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Sama, ayat pertamanya Alif Lam Mim ya, surat Luqman itu ya. Terus ayat berikutnya tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran yang bijaksana. Nah, berikutnya hudan warahmatan lil musinin. Ayat-ayat Alkitab Al-Hakim itu, ayat-ayat yang terdapat dalam kitab yang bijaksana itu
adalah petunjuk, hudan warahmatan, dan kasih sayang, rahmat lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang-orang yang berbuat baik itu atau muhsin itu? Nah, Allah menjelaskan ayat berikutnya, alladzina yuqimuna sholata, yakni orang-orang yang mendirikan sholat, satu, wa yutuna zakata, dan menunaikan zakat, dua, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini akhirat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, meyakini akhirat atau sesuatu yang akhir. Sama tidak dengan Al-Baqarah yang pertama tadi? Ada kesamaan sebagian. Sholat ya, zakat, dan meyakini akhirat kan? Al-Baqarah juga tadi kan di awal sama ya. Meskipun kalau Al-Baqarah ada tambahan, meyakini kitab suci yang turun pada Rasulullah dan pada sebelumnya, juga mengimani yang gaib. Tetapi ada tiga yang sama, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat atau sesuatu yang akhir. Nah, berikutnya lagi Allah berfirman sama persis, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini sama persis loh. Surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama dan surat Luqman ayat-ayat pertama itu isinya ada kesamaan, dan itu menceritakan tentang karakteristik dua jenis kelompok. Yang pertama kelompok muttaqin, dan kedua kelompok muhsinin. Nah, baik kelompok muttaqin maupun kelompok muhsinin, karakteristiknya ada kesamaan. Muhsinin, orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan meyakini akhirat. Orang muttaqin, mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengimani kitab-kitab terdahulu, mengimani kitab Al-Quran turun pada Rasulullah, dan meyakini akhirat. Berarti sama. Nah, dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa ada sebuah metodologi yang namanya menafsirkan ayat dengan ayat. Kalau kita ingin tahu apa definisi muttaqin, maka ayat-ayat sesudahnya itu bisa menjelaskan tentang karakteristik orang muttaqin. Dan kalau kita ingin tahu siapa muhsinin, juga dijelaskan pada ayat berikutnya tentang siapa muhsinin. Ternyata karakteristik muttaqin dan muhsinin itu sama dengan karakteristik karakteristik muttaqin dan muhsinin itu ternyata sama. Berarti kalau begitu, apa itu definisi muttaqin? Nah, definisi muttaqin ya definisi muhsinin. Jadi muttaqin dan muhsinin itu sama. Kalau begitu. Nah, sehingga kalau ditanya apa itu orang bertakwa, maka karena ada kesamaan dengan muhsinin, maka orang bertakwa itu adalah orang yang berbuat baik. Maka siapapun yang ingin menjalankan sebuah ketakwaan, maka kalau ketakwaan itu adalah berbuat baik, maka orang bertakwa itu adalah orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu adalah orang yang kebaikannya dirasakan oleh orang lain, baik yang ada di rumahnya maupun di luar rumahnya, tetangganya, saudaranya, seterusnya. Kalau kebaikannya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, itu bukan muhsinin, itu mah hasan. Hasan itu artinya orang yang baiknya untuk dirinya sendiri. Hasan artinya baik. Tapi kalau muhsin itu orang yang kebaikannya dirasakan oleh orang yang menerimanya, orang lain. Dan baiknya itu menurut orang yang menerima, bukan menurut orang yang memberi. Kalau Bapak Ibu misalnya, kalau kita misalnya memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi sesuatu itu adalah baik untuk kita, itu belum muhsin. Kalau orang yang menerimanya tidak merasa itu sebagai sebuah manfaat buat dirinya. Kita memberi sesuatu, mohon maaf ya, misalkan kita punya barang kita, mohon maaf misalkan jelek gitu ya, kita juga sudah nggak mau pakai. Nah, kita mau ngasih ke orang. Kita kan mikirnya kan baik buat kita nih, mengeluarkan barang yang ada di rumah kan biar tidak numpukin tidak menuhin lemari gitu ya. Diberikan pada orang lain. Orang menerima kan? Nah, ternyata orang itu yang menerimanya kok tidak senang. Itu baiknya di mana? Yang merasa baik dengan keluarnya pakaian benda itu yang memberi atau yang menerima?
Yang memberikan barangnya yang sudah tidak kepakai di rumah itu kan keluar, berarti kan sudah mengurangi mengurangi antrian pakaian di rumah kan? Berarti buat pemberinya baik, tapi buat yang menerimanya merasa tidak sebuah kebaikan. Nah, jika kondisinya seperti itu kasusnya, maka itu bukan muhsin. Muhsin itu adalah sebuah kebaikan yang dikeluarkan oleh seseorang yang memberi kepada penerimanya, dan penerimanya menerima benda itu atau kebaikan itu sebagai sebuah kebaikan yang bermanfaat buat dirinya. Baik kebaikan berupa pikiran, saran, masukan, nasihat, maupun ucapan, kalimat yang enak didengar, kalimat yang motivasi, kalimat yang positif buat dirinya, maupun sesuatu yang bersifat fisik atau yang kebaikan-kebaikan yang lain. Apapun. Nah, sehingga definisi ihsan itu bukan kebaikan menurut pemberinya, tetapi kebaikan menurut penerimanya. Itulah sebabnya ketika kita memberi sesuatu itu, sebisa mungkin sesuatu itu adalah bermakna untuk orang yang kita beri, bukan bermanfaat buat orang yang memberi. Bermanfaat di sini ya, itu tadi contohnya untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah agar tidak numpuk dan sebagainya. Itu definisi ihsan. Nah, kalau begitu maka untuk secara mudahnya, ketika definisi muttaqin itu karakteristiknya sama dengan muhsin, berarti kalau begitu bertakwa itu adalah berbuat baik, muhsin atau ihsan. Nah, kalau definisi bertakwa adalah berbuat baik, apapun jenis kebaikannya, baik kebaikan pikiran, kebaikan ucapan, kebaikan perasaan, maupun kebaikan bersifat perbuatan, maka siapapun punya kesempatan bertakwa. Sebab kebaikan itu banyak ragamnya dan siapapun bisa melakukannya, termasuk kebaikan yang ada dalam rumah tangga. Seseorang kan, mohon maaf, biasanya kan orang itu di rumah tangga itu kan punya pembagian tugas antara suami dan istri. Yang secara konvensional istri bagiannya adalah anu, suami adalah anu gitu ya. Nah, jika salah satu dari dua belah pihak itu mengambil peran yang biasa dilakukan oleh yang lainnya, itu adalah kebaikan. Itu juga ihsan di dalam rumah tangga. Jika misalkan seorang istri mengambil peran yang biasa dilakukan oleh suaminya, maka itu ihsan istri kepada suaminya. Suaminya merasa dapat manfaat dari kebaikan istrinya. Sebaliknya, jika suami mengambil peran pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh istrinya, itu juga ihsan dari suami kepada istrinya. Istrinya pun dapat manfaat, merasakan sebagai sebuah kebaikan. Maka kalau begitu, kita semua, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, suaminya maupun istrinya, orang tuanya dan anak-anaknya, punya kesempatan untuk menjadi bertakwa. Karena apa? Karena kita punya kesempatan berbuat baik apa saja, baik yang ada di rumah maupun di luar rumah. Nah, kalau begitu maka memasuki bulan Ramadan ini agar kita bisa menjalankan ketakwaan la'allakum tattaqun, maka secara operasional yang saya coba pahami dari ayat-ayat Al-Quran ini, untuk mewujudkan aktivitas ketakwaan di bulan Ramadan adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebaik-baiknya, berbuat baik seluas-luasnya, dan berbuat baik selama-lamanya. Nanti setelah Ramadan kan biasanya ada pikiran, dah Ramadannya sudah selesai, berbuat baiknya juga selesai, begitu ya. Ada sebagian berpikir begitu. Ada kan orang-orang yang kalau sedekah atau apa tuh nanti di bulan Ramadan biar pahalanya bertumpuk berlimpah. Setelah Ramadan kan selesai, karena mikirnya kebaikan itu bersyarat hanya Ramadan. Yang diwajibkan keluar Ramadan itu zakat fitrah. Kalau ibadah-ibadah yang lain mah tidak harus di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan selain zakat fitrah itu bisa dilakukan kapan saja. Cuma Ramadan menjadi bulan latihan kita untuk membiasakan kembali kebaikan-kebaikan yang mungkin sebelumnya sudah biasa kita lakukan, sempat terhenti, dan kita ingin kembali mentradisikan di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan, kebaikan ihsan apapun, ketakwaan apapun yang bisa kita lakukan, sebisanya kita bisa lakukan. Dan puncak ibadah yang bisa dilakukan seorang hamba itu adalah
berbuat baik kepada sesamanya. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu saja Ibu-ibu sekalian sebagai pengantar menjelang Ramadan yang segera datang ini. Mudah-mudahan sedikit kilasan tentang tafsir ayat pertama surat Al-Baqarah dan ayat pertama surat Luqman dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 berkenaan dengan saum. Ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan merangka sedikit bekal menjalani ibadah puasa yang akan segera tiba, ibadah di bulan Ramadan yang segera tiba, dan semoga kita termasuk orang-orang yang muflihun karena kita menerapkan kegiatan ketakwaan dan ihsan sebaik mungkin pada bulan Ramadan. Silakan ibu semuanya beraktivitas sebaik-baiknya, merencanakan, menyiapkan, dan juga menyusun sekian program yang semuanya diwujudkan sebagai ekspresi kesyukuran dan sebagai ekspresi ketakwaan plus ihsan untuk orang-orang lain semampu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Besar harapan saya sebagai pengantar apa yang tadi sudah saya sampaikan, semoga sedikit 10 menit ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya dan juga menjadi tazkirah untuk yang mengatakannya dan juga untuk siapapun yang mendengarkan dan menyimaknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di sini semuanya barangkali ada yang sedang memiliki sakit-sakit yang tak terlihat ya. Sakit yang lama maupun sakit yang baru, sakit-sakit yang kita sudah familiar dan tidak terganggu maupun penyakit-penyakit yang buat kita terganggu, ataupun masalah-masalah sedang menimpa kita, apapun itu, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah saudara, semuanya kita bersama-sama harapkan dan usahakan agar itu semuanya kita hilangkan dan juga Allah hilangkan. Dan juga semoga apapun kesulitan yang sedang menimpa kita Allah singkirkan, Allah hilangkan. Dan semoga juga kebaikan-kebaikan yang kita harapkan Allah limpahkan selalu pada kita semuanya. Dan kita pun selalu dianugerahi kesabaran, kemampuan untuk menahan dan tabah, juga kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla. Dan kita semuanya termasuk orang-orang yang muttaqin, muhsinin, dan muflihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna minas sabirin asy-syakirin al-musabbihin al-musallin ala nabiyyikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri umil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana kullana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Sakiturupina anu kapihatur, nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun anu kapihatur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.